Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, semoga kita selalu diberikan kesehatan dan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana melakukan analisis regresi menggunakan Microsoft Excel. Jadi di sini sudah ada data analisis dari perusahaan Cahaya Sakti. Di sini kita memiliki dua variabel independen X1, X2 dan variabel dependennya Y. Variabel independennya yang pertama itu X1 pengalaman ini per tahun, 6 tahun, 3 tahun, 4 tahun, dan seterusnya. Nah, variabel yang kedua, variabel independen yang kedua atau X2 ini merupakan nilai dari produktivitas yang telah diambil dari jangka 1 sampai 10. Nah, variabel dependennya ini merupakan gaji dalam jutaan rupiah. Seperti ini 100 juta rupiah, 50 juta rupiah, dan seterusnya. Ini karyawan pertama, ini memiliki pengalaman kerja selama 6 tahun dengan memperoleh nilai produktivitas sebesar 9 dan memiliki gaji 100 juta rupiah. Langkah pertama untuk melakukan analisis regresi, kita melihat di data apakah sudah ada tools analisis. Kita lihat, karena di sini belum ada tools analisis, kita langsung saja ke file. Kita klik option. Lalu di sini kita pilih Adds In. Kita klik Analysis Toolpath. Setelah itu di Manage kita pilih Excel Adds In, lalu kita klik Go. Kita checklist Analysis Toolpath. Kita klik OK. Lalu bisa terlihat di sini otomatis muncul tools analisis. Kita gunakan data analysis tools ini. Kita pilih regression karena kita akan melakukan analisis regression. Kita klik OK. Kita input year range. Ambil yang kode panah itu. Kita blok gaji dalam jutaan rupiah. Itu dari 100 juta rupiah hingga 60 juta rupiah. Lalu yang X range itu dari 6 tahun dengan produktivitas 9 sampai ke bawah. Lalu untuk confidence levelnya ini sudah ada 95% dan kita kali ini menggunakan 95%. Nah, jika ingin menggunakan selain 95%, kita bisa menceklis yang confidence level dan mengganti persenannya. Di output option itu ada 3 pilihan, ada output range, ada new worksheet, dan ada new workbook. Nah, saya akan memilih output range karena saya ingin meletakkan di sheet ini saja agar mempermudah kita untuk melakukan penelitiannya. Kalau di new worksheet itu di sheet yang berbeda, kalau workbook itu di workbook yang berbeda. Klik OK. Nah, ini langsung terlihat ya. Baik, berikut merupakan hasil analisis yang telah saya edit dan saya tambahi keterangan. Di sini ada analisis regresi dan ANOVA-nya. Untuk regresi yang perlu diperhatikan adalah R-square dan adjust R-square. R-square ini dilihat ketika variabelnya hanya satu, yaitu X ke Y. Nah, kalau si adjust R-square ini, kan tadi kita variabelnya ada 3, X1, X2, dan Y. Nah, kita pakai yang adjust R-square. Kita tadi ini ada 3 variabel, X1, X2, dan Y, merupakan 2 variabel atau lebih. Nah, karena tadi confidence-nya 95%, artinya 5% untuk melihat apakah ada hubungan atau tidak. 5% adalah 0,5. Nilai koefisien determinasinya
ini 0,45204 atau 45%, yang artinya bahwa X1 dan X2 menjelaskan Y sebesar 45% dan sisanya 55% dipengaruhi faktor lain, bisa jadi tes masuk atau EQ dan lainnya. Nah, di sini kita juga bisa melihat multiple R, yaitu angka dari nilai korelasi antara X1, X2, dan Y. Nah, ini sebesar 0,72823. Termasuk dalam kategori kuat. Kita bisa lihat kategorinya dari tabel kategori korelasi. Nah, selanjutnya untuk ANOVA yang kita lihat tingkat signifikans F-nya. Apakah signifikannya kurang atau lebih dari 0,05? Hasil angkanya ternyata kurang dari 0,05 yaitu 0,01 sekian. Nilai signifikan yang kurang dari 5% atau 0,05 sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara variabel X1, X2, dan Y secara bersama-sama. Tabel atas ini, signifikans, merupakan nilai yang mewakili kedua variabel secara bersama-sama mempengaruhi variabel Y atau variabel gaji. Nah, sedangkan tabel yang bawah ini merupakan hasil dari masing-masing variabel yang dapat dilihat dari p-value-nya. Nah, p-value-nya ini kan yang variabel 1 lebih dari 0,05. Jadi, variabel 1 tidak signifikan memengaruhi Y. Nah, sedangkan di X variabel 2 ini, hasilnya p-value-nya kurang dari 0,05, maka X variabel 2 ini merupakan signifikan memengaruhi nilai Y. Nah, dua variabel tersebut ini berbeda, yang satu signifikan dan yang satu tidak terlalu signifikan memengaruhi. Dapat kita simpulkan jika kurang dari 0,05 artinya signifikan ada pengaruh. Dan tabel ANOVA yang atas ini merupakan secara keseluruhan berpengaruh sebesar 0,45 atau 45%. Dan 55% dipengaruhi oleh faktor lain. Contohnya kan bisa jadi dipengaruhi oleh tingkat EQ atau tes masuk saat penerimaan pekerjaan. Nah, sekian video dari saya. Semoga dapat bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.